Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sustiani Putri dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tambang terbuka dan tambang bawah tanah yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem dan Metode Penambangan. Untuk tambang terbuka, saya memilih PT AMA Mineral Nusa Tenggara yang merupakan perusahaan tambang yang berada di bawah PT AMI Mineral Internasional atau PT AMI. PT AMI adalah perusahaan Indonesia yang pemegang sahamnya adalah AP Investment dan Medco Energy. PT AMI melakukan proses transaksi pengambil alihan kepemilikan saham di PT Nemo Nusa Tenggara. Dengan selesainya proses transaksi tersebut, maka sepenuhnya dimiliki oleh PT AMI sebesar 82,2% dan PT Kumulfa Indah sebesar 17,8%. Sebagai perusahaan nasional, PT Nemo Nusa Tenggara telah berganti nama menjadi PT AMI Mineral Nusa Tenggara tertanggal 3 November 2016. PT AMI Mineral Nusa Tenggara merupakan perusahaan tambang biji tembaga dengan mineral ikutan emas yang dulunya didirikan oleh PT Nemo Nusa Tenggara pada tahun 1986 dan mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2000. PT Nemo Nusa Tenggara menemukan jebakan batu hijau dan pada bulan April 1986 telah selesai melakukan studi kelayakan, kemudian menandatangani kontrak karya dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember 1986 untuk lahan seluas 1.127.134 hektar yang mencakup wilayah Sekotong, Pulau Lombok, Batu Hijau, dan Rinti di Pulau Sumbawa. PT Nemo Nusa Tenggara yang sekarang menjadi PT AMI Mineral Nusa Tenggara kemudian melakukan beberapa kali penciutan wilayah dan membagi wilayah tersebut menjadi 4 blok, yakni Blok Batu Hijau, Blok Unjuk Utara, Blok Elang, dan Blok Rinti. Lokasi penambangan biji tembaga dan emas yang dilakukan oleh PT AMI Mineral Nusa Tenggara secara geografis terletak antara 116,40 derajat bujur timur sampai 116,55 derajat bujur timur dan 8,5 derajat lintang selatan sampai 9 derajat lintang selatan. Lokasi penambangan PT AMI Mineral Nusa Tenggara berbatasan dengan Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Tariwang di sebelah utara, Kecamatan Jereweh di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Selat Alas di sebelah barat. PT AMI Mineral Nusa Tenggara memiliki iklim tropis dengan suhu udara antara 28 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Berdasarkan keadaan geologinya, endapan bahan galian pada batu hijau merupakan batuan porfiri muda yang mengandung tembaga dan emas yang terjadi berkaitan dengan intrusi-intrusi kompleks tersier. Ada 5 tahap mineralisasi dan atrasi di daerah penelitian. Ada tahap awal, tahap transisi, tahap lanjut, tahap sangat lanjut, dan tahap akhir. PT AMI Mineral Nusa Tenggara terletak di sebelah barat daya Pulau Sumbawa, berjarak sekitar 15 km dari pantai barat dan 10 km dari pantai selatan, tepatnya di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi proyek pertambangan batu hijau terdiri atas perbukitan-perbukitan dengan elevasi antara 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut, yang sebagian besarnya masih berupa hutan lebat. Hingga pertengahan November 2016, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT AMI Mineral Nusa Tenggara berada pada elevasi minus 255 mrl pada bottom pit. Kedalaman ini diperkirakan akan terus bertambah hingga minus 300 mrl pada batas akhir. Jumlah cadangan di batu hijau sebesar 827.000 kiloton dengan kadar rata-rata tembaga 0,41% dan emas 0,009 oz per ton. Tambang batu hijau mengumpulkan material-material yang ada menjadi 7 jenis, yakni acid water, natural water, low grade, medium grade, high grade, neophyte, dan topsoil. Sistem penambangan yang diterapkan di PT AMI Mineral Nusa Tenggara adalah tambang terbuka dengan metode open pit. Open pit adalah bukaan yang dibuat di permukaan tanah yang bertujuan untuk mengambil biji dan akan dibiarkan tetap terbuka selama pengambilan biji masih berlangsung. Tujuan utama dari operasi penambangan adalah menambang dengan biaya serendah mungkin sehingga dicapai keuntungan yang maksimal. Pemilihan berbagai parameter desain dan penjadwalan dan pengambilan biji melibatkan pertimbangan teknik dan ekonomis yang rumit. Dibutuhkan suatu pengambilan keputusan yang optimal antara memaksimalkan perhitungan ekonomis dengan adanya parameter pembatas karena faktor geologi dan pertimbangan teknik lainnya. Jebakan tembaga tipe porfiri mempunyai dimensi besar dan kadar relatif rendah sehingga atas pertimbangan ekonomi pengembangannya hanya dapat dilakukan dengan cara tambang terbuka atau open pit mining. Berdasarkan jenis endapannya itulah metode penambangan PT AMI Mineral Nusa Tenggara adalah open pit, di mana open pit penambangnya dilakukan dari permukaan yang relatif mendaftar menuju ke arah bawah, di mana endapan biji tersebut berada. Pada open pit, tanah penutup dikupas dan dipindahkan ke suatu daerah pembuangan yang tidak ada endapan di bawahnya. Secara umum, metode ini menggunakan siklus operasi penambangan konvensional, yaitu pemecahkan batuan dengan pemboran dan peledakan,
penggalian, pemuatan dan pengangkutan, serta pengkapalan. Selain dari jenis endapannya, ada banyak sekali parameter yang dilihat dalam memilih metode penambangan batu hijau ini. Jika dilihat dari stripping ratio di batu hijau yakni 1:2. Secara struktur, tambang batu hijau dikontrol oleh 33 struktur dengan bidang-bidang lemah yang besar-besar dan memerlukan kontrol kestabilan dinding yang cukup intens. Untuk metode tambang bawah tanah, saya memilih PT Cibaliung Sumberdaya, di mana PT Cibaliung Sumberdaya ini memiliki dan mengoperasikan tambang emas dengan nama Tambang Emas Cibaliung. PT Cibaliung Sumberdaya didirikan pada tahun 2010 dan berpusat di Tanjung, Indonesia. Pada tanggal 6 Juli 2009, PT Cibaliung Sumberdaya beroperasi sebagai anak perusahaan dari perusahaan perseroan PT Aneka Tambang. Lokasi tambang emas Cibaliung terletak di ujung barat daya Pulau Jawa di sebelah timur Taman Nasional Ujung Kulon dan secara administratif berada di wilayah Desa Mangku Alam, pada Suka, Kecamatan Cimangku, Kabupaten Pandeglang. Kondisi topografi daerah tambang dan sekitarnya pada umumnya bergelombang sampai berbukit dengan kisaran ketinggian 30-300 meter di atas permukaan air laut. Perbukitan yang lebih tinggi terletak di sebelah barat lokasi proyek, yaitu Gunung Honji, kurang lebih 620 meter yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Pengelola tambang emas Cibaliung adalah PT Cibaliung Sumberdaya yang merupakan anak perusahaan PT Aneka Tambang dengan kepemilikan saham sebesar 99,15% dan 0,85% Antang Resource Sindo. Dalam perjalanannya, pengelola tambang emas Cibaliung ini mengalami beberapa fase kerjasama. Pada penambangan emas tambang bawah tanah di PT Cibaliung Sumberdaya menggunakan metode cut and fill, yaitu metode penambangan dengan cara memotong batuan untuk membuat stop dalam level atau penambangan yang menggali bagian demi bagian. Setelah selesai menambang dalam satu stop, maka stop tersebut diisi kembali tanpa menunggu selesai dalam satu level. Sedangkan syarat dari memakai metode ini adalah: 1. Untuk penambangan dengan kontrilok agak lunak. 2. Untuk endapan berbentuk fan harus memiliki dip kurang dari 45 derajat. 3. Ketebalan biji antara 1-6 meter. 4. Memiliki batas yang kurang jelas antara or badai dan kontrilok. Dan yang terakhir, memiliki kadar tinggi agar pembelian material berisi seimbang dengan penambangan. Siklus produksi dari PT Cibaliung Sumberdaya yaitu ada pengoboran, peledakan, pembersihan asap, penjatuhan batu gantung, penyangga, pemuatan, pengangkutan, hingga pengisian ulang. Keuntungan dari tambang bawah tanah PT Cibaliung Sumberdaya dengan metode cut and fill adalah: 1. Ventilasi mudah diatur. 2. Diurus seminim mungkin. 3. Dinding antara dua stop yang berdekatan bisa lebih tipis dibanding metode lainnya. 4. Stop fleksibel. Dan 5. Stop stabil. Sedangkan kerugian dari tambang bawah tanah PT Cibaliung Sumberdaya dengan metode cut and fill adalah: 1. Butuh material filling yang banyak. Yang kedua, butuh buruh yang banyak untuk menangani filling. Yang ketiga, butuh banyak air untuk pump. Yang keempat, semen dan pasir halus untuk filling bisa menyumbat pompa atau pipa. Dan yang terakhir, output dari stop terbatas karena adanya kegiatan filling. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.